Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi teknologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdi Firdaus dengan NPM 2117051031 dari kelas D. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep program. Mengenai konsep program memiliki dua penjelasan, yaitu yang pertama ada konsep umum, yaitu pemrograman adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu di sini ada konsep IT-nya, yaitu pemrograman adalah urutan langkah, prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Masuk ke konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, Input Process Output, lalu dikembangkan menjadi Originating, Input Process Output Distribution, dan Storage. Lalu ada Originating. Originating berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan dalam dokumenan dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Lalu masuk ke penjelasan dari input. Tahapan ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Lalu ada proses. Tahapan ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Lalu ada output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi, yaitu monitor, speaker, dan sebagainya. Lalu ada distribution. Tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir ada storage. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Lalu di sini ada jenis-jenis pemrograman. Yang pertama ada pemrograman BIOS, lalu ada pemrograman operating system, ada pemrograman bahasa program atau kompilen, lalu ada pemrograman untuk menghasilkan aplikasi umum. Selanjutnya ada pembuatan aplikasi administrasi perkantoran atau keuangan, atau juga disebut database dan program. Lalu ada pemrograman web, pemrograman multimedia, pemrograman aplikasi robotik dan industri atau mesin industri. Masuk ke eksekusi program. Eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolahan instruksi dengan langkah instruksi bahasa CPU dan memori dan CPU dengan mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Manajer program melakukan koordinasi dengan bagian traffic dalam menentukan jadwal penayangan dan berkonsultasi dengan manajer promosi dalam mempersiapkan promo bagi program bersangkutan. Lalu proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama ada instruksi baca atau fetch CPU dari memori. Lalu yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Lalu ada eksekusi program terdiri dari satu proses program pengulangan fetch. Lalu yang kedua ada eksekusi instruksi. Eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap fetch dan tahap eksekusi. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung dari sifat-sifat instruksi. Awal siklus instruksi. Yang pertama, CPU membaca instruksi dari memori. Setelah itu, PC atau program counter dapat untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Lalu CPU selalu menambahkan PC setiap kali membaca instruksi. Lalu instruksi yang dibaca dimuatkan ke dalam register di dalam CPU, yaitu IR atau Instruction Register.
Masuk ke set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Format instruksi O, alamat mempunyai bentuk umum. Opcode terdiri dari sebuah alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Lalu ada elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Lalu ada result operand reference, yaitu merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Di sini ada beberapa simbolik instruksi. Yang pertama ada add atau jumlahkan, ada subtract yaitu kurangkan, ada MPY atau MUL, multiply atau kalikan, ada divide bagi, ada load data dari register atau memori, ada store simpan data ke register atau memori. Yang tujuh ada move, pindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain, ada SHR, shift kanan data, ada SHL, shift kiri data, dan lain-lain. Ada jenis-jenis set instruksi. Yang pertama adalah data processing atau arithmetic dan logic instruction. Lalu ada data storage, memory instruction, data movement, input atau output instruction. Yang keempat ada control, test and branch instruction. Lalu ada design set instruksi. Design set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama ada kelengkapan set instruksi. Lalu ada ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Lalu yang terakhir kompatibilitas, yaitu source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama ada operation repertoire, yaitu beberapa banyak dan operasi yang apa saja yang disediakan dan beberapa sulit operasinya. Lalu yang kedua ada data types, yaitu tipe atau jenis data yang dapat diolah oleh instruction format. Panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagainya. Yang terakhir ada register. Banyaknya register yang dapat digunakan. Lalu yang keempat ada addressing atau model penyelamatan untuk operan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk menonton video saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.